Malam itu, di desa Karanganyar, suasana terasa sangat berbeda. Angin malam bertiup kencang, membawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Di pos ronda yang terletak di ujung desa, Pak Budi sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Mereka tertawa, menikmati malam yang tenang, namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Tiba-tiba, Pak Budi menjatuhkan kartunya. Tangannya gemetar. Astagfirullah, bisiknya. Jari telunjuknya menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap, menuju pemukiman warga. Semua yang ada di pos ronda pun menoleh, mengikuti arah pandang Pak Budi. Di bawah temaram lampu jalan yang redup, tampak sosok seorang wanita yang berjalan perlahan. Rambutnya putih tergerai, langkahnya mantap meskipun sangat lambat. Ya Allah, itu Nenek Sumi, bisik Pak Budi, hampir tidak percaya. Semua yang ada di pos ronda terdiam, membeku. Mereka masih ingat betul saat mengantar jenazah Nenek Sumi 5 tahun yang lalu. Kini, sosok yang sama persis dengan almarhumah terlihat berjalan menuju rumahnya. Pak Bambang, ketua RT yang juga sedang ronda malam itu, merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah beliau sudah meninggal 5 tahun yang lalu? Katanya, suaranya terbata-bata. Ketegangan pun melanda pos ronda. Mereka semua tahu betul, Nenek Sumi adalah seorang wanita yang sangat dihormati di desa. Jika ini benar, tentu saja ini adalah ujian iman bagi mereka semua. Jangan ada yang berani mengikuti, kata Pak Rahim, yang kebetulan ikut ronda malam itu. Baca Al-Fatihah, mari kita berdoa. Namun di rumah sederhana di ujung desa, Lastri, anak perempuan Nenek Sumi, sedang menyuapi anaknya, Dimas yang berusia 5 tahun. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Suara itu sangat familiar di telinga Lastri. Assalamualaikum. Suara itu, suara ibunya yang sudah lama tak terdengar. Lastri terhuyung, hampir jatuh pingsan. Ya Allah! Ketika Lastri mulai sadar dan melihat sosok di ruang tamu, ia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Itu adalah ibunya, Nenek Sumi. Dengan suara terbata-bata, Lastri bertanya, "Ibu, benarkah ini ibu?" Nenek Sumi hanya tersenyum lembut. Wajahnya terlihat sangat tenang, seperti tidak ada yang terjadi. "Iya, Nak, ibu ada urusan yang belum selesai, dan sekarang sudah waktunya untuk membereskannya," jawab Nenek Sumi dengan suara penuh ketenangan. Lastri, yang masih terkejut, hanya bisa menatap ibunya dengan penuh tanda tanya. "Bagaimana mungkin ibu sudah meninggal 10 tahun yang lalu?" ujar Lastri, suaranya terbata-bata, berusaha memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Namun Nenek Sumi hanya tersenyum lembut. Matanya penuh kasih sayang. "Iya, Nak, ibu ada urusan yang belum selesai," jawab Nenek Sumi, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus diselesaikan. Ketegangan mulai terasa semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nenek Sumi yang sudah meninggal 10 tahun lalu bisa kembali? Dan yang lebih penting, apa pesan rahasia yang dibawa oleh Nenek Sumi? Malam itu, suasana di rumah Lastri berubah menjadi mencekam. Angin berhembus kencang, membuat tirai kain tipis di jendela bergoyang pelan. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit bergetar, cahayanya berkedip-kedip. Lastri duduk di depan ibunya, masih mencoba menenangkan diri. "Ibu, bagaimana bisa ibu ada di sini?" Semua orang tahu ibu sudah meninggal." Suara Lastri bergetar. Nenek Sumi menatap mata anaknya dengan dalam. Wajahnya yang keriput tampak bersih dan tenang. "Nak, ibu memang sudah tiada. Tapi Allah mengizinkan ibu kembali. Hanya sebentar. Ada sesuatu yang harus ibu sampaikan. Sesuatu yang selama ini terkubur bersama jasad ibu." Lastri mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Ia tak berani menyentuh ibunya. Antara takut dan rindu, rasa itu bercampur menjadi satu. "Dengar baik-baik, Lastri," lanjut Nenek Sumi. "Di bawah pohon beringin besar di belakang rumah ini, ada sesuatu yang ibu tinggalkan. Sesuatu yang tak boleh jatuh ke tangan orang lain." Lastri mencoba mengingat.
Pohon beringin besar di belakang rumah itu memang sudah ada sejak lama. Tempat yang jarang didatangi, karena warga percaya itu angker. Lastri bergidik ngeri. "Apa itu, Bu?" tanya Lastri, suaranya pelan. Nenek Sumi menghela napas panjang. "Itu adalah kotak kayu. Di dalamnya ada surat dan kalung peninggalan kakekmu. Itu bukan benda biasa, Nak. Kotak itu menyimpan rahasia tentang asal-usul kita, dan sesuatu yang bisa membawa bahaya kalau disalahgunakan." Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Seperti suara langkah kaki berlari. Lastri terkejut, menoleh ke arah jendela. Namun saat ia kembali menatap ibunya, Nenek Sumi sudah tak ada. Hanya aroma wangi bunga melati yang tertinggal di udara. Lastri panik. "Ibu! Ibu!" Dimas yang sedari tadi tertidur, terbangun. "Bunda, itu siapa di ruang tamu tadi?" tanyanya polos. Lastri hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan mimpi. Ibunya benar-benar datang, dan pesan itu nyata. Malam itu, tanpa pikir panjang, Lastri memberanikan diri menuju belakang rumah. Angin semakin dingin. Daun-daun kering berguguran, dan suara burung hantu terdengar bersahutan. Di bawah cahaya bulan, Lastri melihat pohon beringin tua itu. Besar, rimbun, dan angker. Tanah di bawahnya tampak sedikit tergali, seperti pernah dibuka seseorang. Lastri menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali. Baru beberapa sentimeter, tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah kotak kayu tua, sudah berlumut dan tertutup tanah. Kotak itu ia angkat perlahan. Jantung Lastri berdegup keras. Saat ia hendak membukanya, terdengar suara langkah kaki di balik semak. Lastri menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu jelas. Ada yang mengawasi. Lastri berdiri kaku. Kotak kayu itu masih di genggamannya. Matanya menatap ke arah semak-semak yang barusan bergerak. Dada Lastri berdegup kencang. Malam semakin dingin. Suara jangkrik seolah ikut merasakan ketegangan itu. Perlahan, Lastri membuka tutup kotak kayu itu. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah surat tua yang dilipat rapi dan seuntai kalung dengan liontin berbentuk bulat pipih, bertuliskan huruf-huruf Arab kuno. Liontin itu tampak usang, namun terasa hangat saat disentuh. Tangan Lastri gemetar saat mengambil surat itu. Kertasnya mulai rapuh, namun tulisannya masih bisa terbaca. Dengan bantuan cahaya bulan, Lastri mulai membaca. "Untuk anak cucuku. Jika kau menemukan surat ini, ketahuilah bahwa kalung ini bukan benda biasa. Ini adalah warisan leluhur kita. Kalung ini pernah digunakan oleh seorang alim, yang dengan izin Allah bisa menolak bala dan mengusir kejahatan. Namun, jika jatuh ke tangan orang yang serakah, ia bisa menjadi sumber malapetaka. Simpanlah baik-baik, jangan sampai siapapun merebutnya. Karena ada yang menginginkannya, bahkan dari dunia lain." Lastri menelan ludah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dahan-dahan pohon beringin berderit. Tanah di sekitar kakinya seolah bergerak. Lastri buru-buru menutup kotak itu dan memeluknya erat. Langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih berat. Lastri berlari menuju rumah. Nafasnya memburu. Tapi belum sampai di pintu belakang, sosok tinggi besar menghadang. Bayangan hitam, tanpa wajah, hanya dua bola mata merah menyala menatapnya. Lastri mundur pelan. Tubuhnya gemetar. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk arah kotak di tangan Lastri. Suaranya berat, seperti berasal dari perut bumi. "Berikan, itu, milikku." Lastri menggeleng. "Tidak, ini milik keluargaku." Makhluk itu menggeram. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi panas. Lastri memejamkan mata, mengucap pelan, "Allahu Akbar." Tiba-tiba, liontin di dalam kotak itu bersinar. Cahaya keemasan keluar, menyilaukan. Sosok hitam itu menjerit, lalu menghilang dalam asap hitam yang pekat.
Lastri terjatuh. Dadanya sesak. Tapi makhluk itu telah pergi. Malam itu, Lastri tahu, ini baru awal. Masih ada sesuatu yang harus ia hadapi. Dan kalung itu akan menjadi kunci segalanya. Keesokan paginya, Lastri duduk di beranda rumahnya, masih memegang kotak kayu itu. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Ia tak berhenti memikirkan kejadian tadi malam, dan siapa sebenarnya sosok hitam yang mengincar kalung itu. Di saat pikirannya kalut, datanglah Pak Wiryo, tetangga tua yang terkenal suka bercerita tentang sejarah kampung. Ia berjalan pelan dengan tongkat, senyumnya ramah meski wajahnya terlihat cemas. Lastri, kenapa kamu pucat begitu, nak? Tanyanya. Lastri menghela nafas panjang. Pak Wiryo, saya menemukan sesuatu di bawah pohon beringin. Lalu, semalam ada sesuatu yang datang, menginginkan ini. Lastri membuka kotak itu, memperlihatkan liontin dan surat tua. Pak Wiryo langsung pucat. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Astagfirullah, ini tulisan Mbah Karto. Mbah Karto? Siapa, Pak? Tanya Lastri penasaran. Mbah Karto itu buyutnya buyutmu, Lastri. Dia dulu orang paling disegani di desa ini. Orang alim, sakti, dan ditakuti jin-jin di hutan sebelah. Dulu, dia membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk halus, agar desa ini aman. Kalung ini jimat warisan, tapi harus disimpan. Jangan sampai dipegang orang sembarangan. Pak Wiryo menatap mata Lastri dalam-dalam. Kalau sampai makhluk-makhluk itu tahu jimatnya ditemukan, mereka pasti akan berusaha merebutnya kembali. Karena jimat ini bukan cuma pelindung. Ini juga penjara bagi makhluk-makhluk yang dulu pernah dikurung Mbah Karto. Lastri tertegun. Kalimat Pak Wiryo barusan membuat bulu kuduknya meremang. Tapi, kenapa tadi malam makhluk itu datang? Tanya Lastri. Pak Wiryo menarik nafas berat. Karena salah satu penunggunya telah bebas, Lastri. Dan itu berarti, pintu dunia mereka mulai terbuka. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pepohonan bergoyang, dedaunan beterbangan. Pak Wiryo menggenggam tangan Lastri erat. Kamu harus kuat, nak. Mulai malam ini, jangan jauh-jauh dari rumah. Dan ingat, jangan pernah tinggalkan kalung itu. Suasana desa perlahan terasa berbeda. Angin terasa lebih dingin. Awan mendung menggantung. Padahal ini masih pagi. Seakan alam pun tahu, sesuatu yang gelap sedang bangkit. Senja turun cepat. Langit berubah kelabu, diselimuti kabut tipis yang perlahan merambat ke seluruh penjuru desa. Lastri menutup semua jendela dan pintu rumahnya. Hatinya gelisah, apalagi setelah pesan Pak Wiryo pagi tadi. Di atas meja, kotak kayu itu tetap terbuka, memperlihatkan liontin tua yang berkilau samar dalam redupnya lampu minyak. Lastri memegangnya erat. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang makin kuat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Perlahan, suara itu mendekat. Derapnya pelan, namun berat. Lastri menahan nafas. Ia beringsut ke balik tirai jendela, mengintip keluar. Dalam kabut tipis, sosok tinggi berjubah hitam tampak berdiri mematung di bawah pohon sawo dekat pagar rumahnya. Wajahnya tertutup, hanya mata merah menyala yang terlihat. Lastri mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Tapi tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu depan. Duk, duk, duk. Ketukan itu tak biasa. Terlalu berat, terlalu dalam. Seolah bukan tangan manusia yang mengetuk. Lastri menahan tangis. Mulutnya bergetar membaca pelan-pelan zikir. La ilaha illallah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Tapi suara itu tak berhenti. Bahkan kini pintu mulai bergoyang. Duk, duk, duk. Di saat bersamaan, kabut masuk lewat celah jendela, menebar hawa dingin menusuk tulang. Lampu minyak berkedip-kedip. Bayangan sosok di luar makin jelas, kini bergerak perlahan ke arah jendela samping.
Lastri memberanikan diri menggenggam liontin itu, lalu berlari ke kamar. Ia ingat pesan Pak Wiryo, jangan tinggalkan kalung itu. Di kamar, ia duduk bersila, memejamkan mata. Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinganya. Serahkan, milikku. Lastri menjerit dalam hati, tubuhnya kaku. Tapi di saat yang sama, liontin itu memancarkan cahaya hangat. Bayangan hitam itu lenyap seketika. Pintu berhenti bergoyang. Kabut perlahan surut. Malam kembali sunyi. Lastri membuka mata. Ia tahu, ini belum selesai. Tapi malam ini, dia masih selamat. Pagi menjelang, tapi suasana desa masih tampak muram. Kabut yang semalam turun, menyisakan tanah basah dan bau lembab menusuk hidung. Lastri keluar dari rumah, menggenggam liontin itu di dada. Ia ingin mencari Pak Wiryo, satu-satunya orang yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di halaman, Lastri tertegun. Ada jejak kaki aneh di tanah basah. Bentuknya besar, panjang, dan hanya memiliki 3 jari. Jejak itu memutari rumahnya, lalu berakhir di bawah pohon sawo, tempat sosok hitam itu berdiri tadi malam. Lastri menelan ludah. Ia ikuti jejak itu, pelan-pelan. Jejak tersebut menuju jalan setapak di belakang rumah, masuk ke dalam hutan kecil yang jarang dilalui orang. Suasana di dalam hutan itu dingin dan lembab. Daun-daun basah menggantung, sementara suara burung hutan terdengar sayup-sayup. Lastri berjalan makin dalam, mengikuti jejak aneh itu. Di balik semak-semak, ia menemukan sesuatu. Sebuah kain hitam lusuh tergantung di ranting, robek-robek seperti habis diseret. Di bawahnya, ada batu nisan tua, penuh lumut. Tulisan di batu itu nyaris tak terbaca, tapi Lastri bisa menangkap samar-samar. Nama yang terukir di sana adalah Darmaji. Lastri bergidik. Nama itu tak asing. Ia ingat, dulu neneknya pernah bercerita tentang Darmaji, orang pintar zaman dulu yang konon hilang secara misterius setelah melakukan sesuatu yang dilarang. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Ranting-ranting pohon bergetar. Lastri membalikkan badan. Di kejauhan, di balik kabut hutan, terlihat sekelebat bayangan hitam, bergerak cepat. Lastri lari. Nafasnya memburu. Tapi jejak itu terus mengikutinya. Kali ini seperti suara langkah berat di tanah basah yang makin dekat, makin dekat. Saat hampir sampai di tepi hutan, Lastri terpeleset, jatuh di atas tanah berlumpur. Liontin di lehernya terlepas, jatuh ke tanah. Tapi sebelum sempat ia bangkit, sebuah tangan pucat kurus mencengkeram pundaknya dari belakang. Lastri menahan teriakannya. Tubuhnya gemetar. Perlahan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tangannya kosong. Tapi bekas cengkeraman itu jelas terasa. Dingin, keras, seperti es. Lastri buru-buru meraih liontinnya kembali, menggenggamnya erat. Lalu ia berlari pulang secepat mungkin. Di depan rumah, Pak Wiryo sudah menunggu. Wajahnya tegang. Kau sudah menemukannya, Lastri? Lastri mengangguk. Nafasnya masih memburu. Darmaji. Pak Wiryo menatap tajam. Malam ini, kita harus bersiap. Karena ia akan datang untuk mengambil sesuatu yang lebih dari sekadar liontin itu. Langit malam itu kelam. Bulan bersembunyi di balik awan tebal. Angin dingin berdesir membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Di rumah Pak Wiryo, Lastri duduk memeluk lutut. Di atas meja kayu, liontin peninggalan Ibu Sari itu diletakkan di atas kain putih. Cahaya lampu temaram membuat suasana terasa semakin mencekam. Pak Wiryo duduk di seberang. Wajahnya serius. Tangan tuanya menggenggam seikat daun kelor dan segenggam garam kasar. Lastri, malam ini Darmaji akan datang. Tapi bukan hanya untuk liontin itu. Ia ingin sesuatu yang pernah diambil darinya dulu, oleh salah satu leluhur kita. Lastri menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Pak Wiryo menarik napas panjang. Darmaji dulu orang pintar sakti, tapi ia menyimpang. Ia menuntut ilmu hitam demi kekuatan,
lalu berkhianat pada gurunya. Saat itu, kakek buyut kita mengambil sesuatu yang sangat berharga dari Darmaji, sebuah jimat yang menjadi sumber kekuatannya. Sejak saat itu, arwah Darmaji tak tenang, gentayangan mencari keturunannya. Dan kini, giliranmu. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Pelan. Berulang-ulang. Tok, tok, tok. Lastri mematung. Pak Wiryo berdiri, menggenggam garam dan daun kelor. Jangan buka pintu, bisiknya. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Makin keras. Makin cepat. Tok, tok, tok. Lampu tiba-tiba redup. Angin dingin menerobos celah jendela. Lastri menahan tangis. Di luar, terdengar suara berat menyerukan namanya. Lastri. Suara itu parau, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Suara itu memanggil lagi. Lastri, kembalikan milikku. Pak Wiryo cepat-cepat membentuk lingkaran garam di sekitar mereka berdua. Liontin itu diletakkan di tengah lingkaran. Daun kelor dibakar, asapnya mengepul tipis. Jangan keluar dari lingkaran ini apapun yang terjadi, pesan Pak Wiryo. Suara di luar kini berubah jadi erangan panjang. Ketukan berubah jadi dentuman keras. Jendela bergetar. Lantai berderak. Suasana makin kacau. Lalu, sesuatu menerobos masuk lewat celah atap. Bayangan hitam itu menjelma, perlahan membentuk sosok tinggi kurus, berjubah koyak, wajahnya kabur ditutupi rambut panjang kusut. Itu Darmaji. Matanya merah menyala. Lastri gemetar, menunduk, menggenggam liontin erat-erat. Pak Wiryo membaca doa-doa dengan suara gemetar. Tapi bayangan itu melayang makin dekat. Garam di lantai mulai berhamburan. Lastri berbisik, "Pak, dia masuk." Pak Wiryo terhenti. Tangan tuanya gemetar. Bayangan Darmaji kini hanya tinggal satu langkah dari lingkaran garam itu. Dan tiba-tiba, liontin di tangan Lastri bersinar. Cahaya putih menyilaukan menerobos kegelapan, membuat bayangan itu berteriak keras, mengerikan. Arg. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Dan dalam sekejap, semua menjadi hening. Suasana berubah sunyi. Lastri membuka matanya perlahan. Ruangan itu masih sama, tapi kini tidak ada lagi bayangan hitam. Liontin di tangannya dingin. Cahayanya telah padam. Pak Wiryo terduduk lemas di lantai. Napasnya memburu. Sudah pergi, Pak? Suara Lastri pelan, takut-takut. Pak Wiryo mengangguk. Untuk sekarang, iya. Tapi ingat, Lastri, Darmaji hanya bisa dihalau, bukan dihancurkan sepenuhnya. Selama warisan itu masih ada, ia akan selalu mencoba kembali. Lastri memandang liontin di tangannya. Benda kecil itu tampak biasa, tapi menyimpan rahasia besar dan gelap. Warisan turun-temurun yang ternyata membawa kutukan. Pak Wiryo lalu mengambil liontin itu, membungkusnya dengan kain putih, lalu memasukkannya ke dalam peti kayu kecil yang sudah dipersiapkan. Peti itu dikunci dengan rantai besi tua, dan dimasukkan ke lubang kecil di bawah lantai rumah, sebelum ditimbun tanah. Tidak boleh ada yang tahu tempat ini. Jangan pernah dibuka, apapun alasannya, kata Pak Wiryo tegas. Lastri hanya mengangguk. Dadanya masih sesak. Semua kejadian malam itu seperti mimpi buruk yang tak habis-habis. Saat fajar menyingsing, angin pagi membawa aroma tanah basah. Lastri duduk di beranda, menatap langit yang mulai terang. Tapi di hatinya, masih ada ketakutan. Ia tahu, bayangan malam itu bisa kembali kapan saja. Pak Wiryo duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. Kita hanya manusia, Lastri. Semua kekuatan di dunia ini milik Allah. Jangan pernah sombong. Jangan pernah main-main dengan yang gaib. Yang hak pasti menang, asal kita tetap di jalannya. Lastri mengangguk. Pelan-pelan, ia mulai paham. Semua yang terjadi adalah pelajaran. Tentang warisan, tentang keserakahan,
tentang dosa masa lalu yang selalu menuntut balas, dan tentang pentingnya tetap berpegang pada keimanan, meski gelap dan ketakutan terus mengintai. Pagi itu, desa kembali tenang. Tapi jauh di sudut hutan, bayangan itu masih ada. Mengintai. Menunggu.